Perkenalkan, nama saya Dishani Beken, NIM 11222 Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tugas evaluasi akhir semester perencanaan bisnis usaha yang saya ambil, usaha keripik pisang. Yang pertama, perencanaan ide bisnis. Ide usaha yang digunakan dalam usaha ini membuka jenis usaha makanan ringan yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat. Keripik pisang merupakan salah satu makanan yang terbuat dari pisang yang diiris maupun diparut menggunakan alat parutan secara tipis, kemudian digoreng dengan menggunakan bahan yang sudah disiapkan. Biasanya tergantung dari kita yang membuat proses olahannya. Bisa ada rasa asin dengan aroma bawang yang gurih. Banyak yang suka dengan makanan ringan keripik pisang, tidak bosan walaupun makanan setiap hari, maupun bisa mengkonsumsi keripik pisang jika mereka menyukainya. Yang perencanaan pemasaran adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa berdirinya, yakni bahwa tujuan tersebut akan dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk. Usaha memasarkan sebuah produk kepada para konsumen yang berada pada sekitar usaha. Keunggulan dari segi produk yaitu nama produk, kualitas produk, dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak dan berbagai keramaian. Yang kedua, strategi harga. Usaha keripik pisang menerapkan harga jual keripik pisang dengan berpatokan dengan harga jual. Usaha-usaha makanan ringan antara pesaing, harga jual ditentukan dengan harga pokok penjualan. Yang ketiga, strategi distribusi. Usaha keripik pisang juga melakukan pemasaran lokal dengan cara menjual langsung kepada pembeli, langsung datang ke alamat usaha untuk membeli keripik pisang, dan itu sangat memudahkan kita dalam waktu, tidak membuang waktu yang begitu banyak. Yang keempat, strategi promosi melalui sosial media, melalui orang lain, dan melalui spanduk. Yang kelima, melalui distribusi. Proses distribusi dari penjual produk ini ada dua jalur, yaitu bisa langsung ke konsumen dan bisa melayani antar jika para pelanggan memesan banyak. Yang C, perencanaan produksi dan operasi. Cara memproduksi keripik pisang sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan. 1 sisir buah pisang setengah matang, pisang kepuk atau pisang raja, 1 sendok kapur sirih, 1 liter air, minyak goreng secukupnya, bumbu halus 5 siung bawang putih, 1 sendok garam dapur, 1,5 sendok ketumbar, kunyit 2 cm, kemiri 3 butir, vicsin secukupnya. Cara membuat keripik pisang asin, gurih, dan renyah. Campurkan dan larutkan kapur sirih ke dalam air 1 liter. Kedua, kupas dan bersihkan buah pisang lalu iris tipis. 3, rendam selama lebih kurang 1 jam ke dalam larutan air kapur. Yang keempat, setelah itu angkat cuci irisan pisang sampai bersih, kemudian tiriskan. Yang kelima, masukkan bumbu halus dan iris pisang ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk hingga merata agar bumbu halus meresap. Diamkan selama lebih kurang 5 menit. Yang ke-6, panaskan minyak goreng. Goreng irisan pisang dalam minyak banyak hingga renyah, kering, dan matang. Yang ke-8, angkat dan tiriskan. Kedua, penggunaan alat. Proses penggorengan keripik pisang ini masih menggunakan teknologi yang sederhana, yaitu berupa alat-alat penggoreng, saringan, dan mudah kita dapatkan. Kualitas produk. Maka produk barang yang dihasilkan ini bersifat jangka pendek karena produk digunakan hanya secara sementara dan kualitas yang diinginkan lebih rendah. Alasannya kenapa memilih usaha tersebut karena berdasarkan analisis kesanggupan hasil atau harga beli konsumen, sehingga produk barang tersebut berjangka pendek dengan kualitas lebih renyah.
D. Perencanaan sumber daya manusia. Dalam sebuah usaha keripik pisang sangat membutuhkan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama modal, kedua skill, ketiga lokasi, keempat promosi, kelima brand atau spanduk, keenam membangun sistem, yang ketujuh karyawan. Perencanaan keuangan. 1. Dalam berwirausaha, tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasil dan bagaimana cara menjual produk atau usaha tersebut. Dalam sehari kita dapat menghasilkan dan menjual keripik pisang ini sebanyak 30 kg dengan membutuhkan bahan baku yaitu pisang sebanyak 50 kg. Selain pisang, yang sebagian bahan juga kita membutuhkan peralatan. Dari pembuatan keripik pisang ini dibutuhkan juga minyak untuk melakukan proses penggorengan dan yang dibutuhkan sebanyak 15 kg. Agar rasa keripik pisang ini gurih, renyah, dan enak, maka dalam proses pembuatan dibutuhkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa dan keripik pisang akan terasa sedap. Yang kedua, dalam proses pembuatannya juga membutuhkan 3 orang sebagai tenaga kerja untuk membantu dalam memproduksi keripik pisang ini. Dan setelah keripik pisang ini matang, maka langkah selanjutnya adalah mengemas. Maka saya membutuhkan kemasan untuk mengemas keripik pisang ini sebagai biaya pembungkus. Setelah semuanya sudah siap, maka keripik pisang tersebut tinggal dipasarkan atau dijual. Dengan itu, maka kita membutuhkan biaya transportasi. Perencanaan ekonomi, sosial, dan politik, serta dampak lingkungan hidup, limbah, dan populasi. Dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, usaha keripik pisang melakukan pembelian antara kebutuhan usaha tersebut. Dalam hal ini, siklus usaha ekonomi sangat baik karena dilihat dari prosesnya tidak ribet dan cara pengolahannya juga sangat sederhana dan bisa dijangkau, dan kualitas harga ekonomi sangat menjangkau. Sedangkan dalam siklus sosial juga baik karena dengan adanya usaha keripik pisang dapat menjadikan suasana interaksi antara penjual dan pembeli hidup dan baik. Kemudian untuk lingkungan hidup sangat berdampak positif atau baik karena kualitas usaha keripik pisang yang dijual bermutu dan berguna untuk konsumen dan mampu memberikan contoh yang baik dan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan hal ini seperti limbah dan polusi. Dalam usaha keripik pisang tidak ada karena kami melakukan usaha pasti selalu memperhatikan kebersihan lingkungan agar masyarakat bisa hidup dengan tenang tanpa terganggu dengan usaha yang kita. G. Perencanaan legalisasi. Dalam perencanaan legalisasi ini pemilik usaha ialah seseorang yang memiliki ilmu berbisnis jembilan sehat, yang nanti ilmunya akan digunakan dalam berbisnis ini sehingga bisnis ini dijamin jujur dalam berbisnis sehingga usaha keripik pisang tersebut sudah berverifikasi halal dan sudah mendapatkan surat izin usaha dari usaha keripik pisang sudah menjadi usaha yang legal. Perizinan usaha ini yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, surat izin tempat usaha perorangan atau SITU. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang kelima, izin gangguan.